Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pendidikan Belajar Lagi MPD. Hari ini kita akan membahas tentang soal pedagogi melaksanakan pembelajaran. Yang belum melakukan subscribe untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi-informasi penting dari channel ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru: A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, dan E. Discovery. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya itu B. Kita cermati soal berikut. Di sini seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi. Nah, ini metode diskusi ya. Kita tangkap poin pertama dari soal tersebut. Kemudian pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Nah, di sini diketahui, oke, kita tandain, diketahui bahwasanya siswa itu lebih cenderung dengan cara belajar kinestetik. Oke. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Nah, ini metodenya, karena metode di sini diskusi, kemudian seorang anak ini lebih condong belajarnya adalah kinestetik mayoritas ya, 70%, sehingga mereka ketika belajar dengan metode diskusi mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Ini kita tandai. Oke. Ya. Siswa lebih senang. Nah, ini siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini poinnya. Jika mereka lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini telah diketahui jawabannya adalah B. Kalau kita bahas lebih dalam, kooperatif itu metode pembelajaran siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya seperti ini. Tuh, nah ini namanya metode pembelajaran kooperatif. Ini tidak sesuai ya, karena siswa itu lebih senang untuk melakukan tugas. Gitu. Kemudian kalau yang C, yang itu adalah kontekstual. Kontekstual ini biasa kita sebut dengan istilah singkatan CTL, Contextual Teacher and Learning. Nah, ini biasanya mengkaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini juga tidak tepat, kurang tepat ya. Kemudian ada inquiry. Inquiry ini metode dengan cara seorang peserta didik itu melakukan pengamatan atau melakukan identifikasi. Nah, itu inquiry. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini konteksnya lebih senang mengerjakan tugas. Kalau discovery learning ya, discovery learning itu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga
siswa dapat menyimpulkan konsep dan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, ini dia hampir sama dengan inquiry, cuman bedanya dia sudah ditentukan konsepnya gitu ya. Oke. Nah, maka jawaban yang paling tepat dari soal ini tetap yaitu yang B, yaitu project based learning, atau biasa kita sebut dengan istilah PJBL, karena seorang anak itu bisa membuat proyek atau kan mengerjakan tugas seperti itu ya. Oke. Soal berikutnya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spesial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Maka jawaban yang lebih tepat adalah jawabannya adalah A. Baik Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya A. Sebelumnya kita cermati pada soal di sini. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan. Nah, di sini ada aturan seperti dilarang menginjak rumput, dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya. Yang ditanyakan tentang kecerdasan. Oke, itu poinnya. Nah, karena jawabannya sudah diketahui yaitu A. Naturalis. Pada dasarnya kecerdasan itu ada beberapa macam. Ada kecerdasan naturalis, ada kinestetis, ada visual, ada verbal, dan ada logis. Di sini sudah kita ketahui jawabannya itu adalah A. Naturalis. Sekarang kita bahas kalau kecerdasan kinestetis itu contohnya seperti respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetis, kemudian head and thinking, kemudian ada peta tubuh, itu namanya kecerdasan kinestetik ya, berkaitan dengan diri kita. Nah, maka jawaban yang ini kurang tepat. Oke, kemudian kalau yang C, yang visual spesial, kalau yang C itu contohnya seperti penerapan metode dengan menciptakan layar lebar, ini bisa seperti itu, atau penggunaan warna atau metode gambar, kemudian sketsa gagasan atau simbol grafis. Nah, itu termasuk kecerdasan spesial. Oke. Ini juga kurang tepat ya. Kalau kecerdasan linguistik itu contohnya seperti seorang anak bercerita, berdiskusi, merekam dengan tape recorder, atau juga menulis jurnal dan atau publikasi ilmiah, itu namanya kecerdasan linguistik. Ini juga kurang tepat ya kalau yang berkaitan dengan soal tersebut. Kemudian kalau logis matematis itu dia contohnya seperti menceritakan masalah, merencanakan suatu eksperimen, kemudian membuat diagram. Nah, ada juga menggunakan keterampilan berpikir dan tingkat tinggi gitu atau rendah. Kemudian ada mengkategorikan fakta-fakta, itu adalah kecerdasan logis matematis. Nah, ini kurang tepat karena soal yang di sini lebih berkaitan kepada pembiasaan. Nah, kalau yang natural itu dia bisa jalan-jalan di alam terbuka, ya artinya dalam kehidupan biasanya sehari-hari, atau melihat keluar jendela. Kemudian ada ekostudi. Nah, itu adalah kecerdasan natural. Nah, maka di sini jawaban yang lebih tepat adalah yang A, natural gitu. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang di dalam dunia pendidikan. Saya Iri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.